Puji Tuhan, kita boleh memasuki tahun yang baru ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Dia selalu ada di dalam setiap hidup kita, setiap musim hidup kita. Betullah kita semua mengucap syukur kepada Allah kita yang hidup. Bersamamu Bapa kami melewati semua hari-hari kami. Bersama kembali katakan, Engkau ada bersama kami ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu ya Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
Kami rasakan anugerah-Mu begitu besar melimpah dalam hidup kami Tuhan. Hari lepas hari boleh kami lalui bersama-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi kuat ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan 1 tahun ini. Hingga kami boleh memasuki tahun yang baru pada hari ini Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan hidup kami semakin hari semakin berkenan terus di hadapan-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Memberkati semua umat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam satu nama yang hidup, nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, selamat tahun baru. Selamat bersuka cita, boleh memasuki tahun baru dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sukacita. Pagi hari ini kita mau katakan pada Tuhan, hari-hari yang kami lalui boleh berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari semua bertepuk tangan bersukacita buat Tuhan Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Lagi katakan hari-hari, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Amin. Hari-hari yang kita lalui bersama Yesus, Juru Selamat kita. Haleluya. Dan tiap langkah kita selalu diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya menuntun hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua bangkit berdiri menaikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia
bersama Tuhan. Itulah kerinduan hati kita setiap waktu. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Oh hatiku tetap tenang teduh. Kita dipimpin hingga di rumah Bapa surga yang baka. Kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkaulah perlindungan hidup kami ya Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Amin ya Tuhan. Engkaulah kekuatan jiwa kami. Mari bersama naikkan pujian. Engkaulah perlindunganku, tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga atas kesesakanku dalam pencobaan. Kau beri keluputan, sebab itu jiwa bersorak-sorai, mulutku puji-puji namamu. Glory bagimu, glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Engkaulah perlindunganku, tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh,
cobaan, Kau beri keluputan. Jiwa kami bersorak ya Tuhan, sebab itu jiwa bersorak-sorai. Mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagi-Mu Yesusku, kudus-kuduslah nama-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Sebab itu jiwa kami, sebab itu jiwa bersorak-sorai. Mulutku puji-puji nama-Mu. Glory bagi, glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagi-Mu Yesusku, kudus-kuduslah nama-Mu. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di awal tahun ini kami boleh Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah, berbakti, dan kami boleh menaikkan pujian kepada Tuhan. Ucapan syukur kami yang berasal dari hati kami yang paling dalam, biarlah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk mencerna kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami boleh mengubah hidup kami. Kami boleh semakin seperti Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Atas nama seluruh pengurus GSKI Perdatam, kami mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah di tahun yang baru ini kita memiliki semangat yang baru, komitmen baru untuk hidup suci, hidup kudus.
kita hidup sungguh-sungguh setia menjadi pengikut Tuhan. Agar kita senantiasa selalu berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau di masa pergantian tahun atau di awal tahun, kita selalu mengadakan evaluasi atau penilaian, atau kita lihat ke belakang, setahun ke belakang, apa saja yang sudah kita lakukan, apa saja yang sudah kita capai, bahkan apa pula yang kegagalan-kegagalan yang sudah kita perbuat, dan apa rencana ke depan. Kita mau mencapai apa? Bagi seorang karyawan tentu tahun-tahun ke depan ia berharap karirnya akan menanjak terus. Yang posisi staf berusaha untuk dipromosikan menjadi seorang manajer. Yang posisi manajer dipromosikan naik menjadi senior manajer, bahkan direktur dan sebagainya. Bagi pengusaha tentu tahun depan 2021 omset perusahaan ini boleh naik, kalau perlu 2 kali lipat, 3 kali lipat, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Perusahaan yang kelasnya mikro naik menjadi kelas kecil naik menjadi kelas menengah, dan seterusnya. Ini tentu harapan-harapan manusia. Tentu tidak salah jika semua itu dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan aturan hukum, moral, dan etika yang berlaku. Namun ada hal yang lebih penting Bapak Ibu, dibandingkan dengan semua cita-cita atau rencana yang kita canangkan untuk tahun-tahun mendatang. Kita perlu mengevaluasi diri. Apakah kita sudah hidup benar di mata Tuhan? Kita perlu mempersoalkan apa penilaian Tuhan atas diri kita. Apa prestasi kerohanian kita yang sudah kita capai, dan ke depannya kita mau seperti apa? Kita harus bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan puas dengan keadaan kita di waktu yang lampau, di tahun-tahun yang sudah terlewati. Kita perlu mengkoreksi, mengevaluasi diri supaya makin hari kita hidup makin benar di mata Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa kita harus mempersoalkan bagaimana kita hidup benar di mata Tuhan? Bukankah kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan dibenarkan oleh darahnya? Bukankah kita yang beriman ini sudah dianggap benar? Seberapapun besarnya dosa kita, Allah Bapa tidak melihat kita karena dibungkus oleh darah Yesus. Apakah konsepnya betul seperti itu Bapak Ibu? Mungkin kita berargumen dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa manusia dibenarkan oleh iman. Contohnya di Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan oleh karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tuh kan betul kan? Bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman. Tetapi nanti dulu, apa itu iman? Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita yang sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Tuh kan? Ayatnya bilang begitu. Jadi dibenarkan itu pasti diselamatkan. Benar ayatnya. Tetapi
pengertian diselamatkan ini harus benar dulu. Kalau pengertian diselamatkannya salah, maka itu berakibat salah juga. Itu bisa-bisa kita tidak mencapai target yang harus kita capai. Ada satu lagi ayat. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Iman dalam Kristus Yesus ya, perhatikan Bapak Ibu ya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi proses pembenaran itu bukan karena melakukan hukum Taurat. Mari Bapak Ibu kita memahami apa maksud dan arti dari pembenaran itu sendiri. Pembenaran atau dibenarkan. Jadi jangan memandang bahwa kalau kita dibenarkan oleh iman, ini berarti cara mudah seperti jalan tol begitu untuk kita masuk surga. Semuanya sudah ditanggung oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib. Kita tinggal duduk manis, menikmati kasih karunia Tuhan. Kalau orang Chinese bilang itu tinggal tiong-tiong, ngipas-ngipas saja. Semuanya aman, lancar. Apakah betul seperti itu Bapak Ibu? Ada ajaran yang mengatakan bahwa kalau kita sedikit saja ada usaha, berarti itu bukan kasih karunia. Sedikit saja kita berjuang, itu bukan kasih karunia. Itulah ajaran hyper grace. Jadi dalam ajarannya itu bahwa semua sudah ditanggung oleh darah Yesus. Kita tidak perlu berjuang. Mereka berpikir dan mengaku Yesus sebagai juru selamat. Merasa sudah cukup asal datang ke gereja, sudah jadi aktivis, bahkan pengurus. Mereka merasa sudah menjadi umat Allah dan berhak mendapatkan berkat di bumi dan di surga. Kalau mati pun pasti diterima masuk surga. Dibenarkan oleh iman memang satu-satunya pola dan mekanisme yang menyelamatkan. Tidak ada pembenaran kecuali melalui darah Yesus. Tetapi ini bukan jalan yang mudah. Memang dibenarkan oleh darah Yesus itu mekanismenya. Tanpa darah Yesus tidak mungkin kita dibenarkan. Ditebus itu untuk dibenarkan. Dibenarkan kalau kita dibenarkan itu artinya kita bersedia dididik, diproses agar menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 29. Ini kalau saya umpamakan begini Bapak Ibu. Ibarat seorang anak ya, kalau orang tua pasti berharap atau menginginkan anaknya itu pinter. Mana ada orang tua yang berharap anaknya bodoh terus. Dari kecil sampai udah gede, udah umur remaja, pemuda jadi bodoh terus, nggak ada. Makanya anak tuh disekolahkan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kalau anak itu disekolahkan otomatis jadi pintar? Orang tua yang memberi fasilitas loh. Seragamnya disediain, bajunya dibeliin, disiapin, bukunya, uang sekolah dibayarin. Orang tua memberi fasilitas. Tetapi anak sendiri harus berjuang, harus belajar, harus mengerjakan tugas, harus mengikuti apa yang diberikan gurunya, baru bisa pinter. SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 3, sekarang SD sampai kelas 9 ya, sampai kelas 12 ya sekolah. Kalau zaman saya dulu kan SD sampai kelas 6, SMP
3 tahun, SMA 3 tahun. Sekarang sampai kelas 12 kurikulumnya. Kemudian kuliah. Nah itu kalau mau pinter harus belajar, kalau nggak bisa. Walaupun diberi fasilitas oleh orang tua. Nah sama, kita sebagai anak-anak Tuhan itu diberi fasilitas. Yaitu keselamatan oleh darah Tuhan Yesus. Ditebus. Ditebus itu artinya kepemilikannya asalnya kepemilikan milik iblis. Karena kita mewarisi dosa, sekarang ditebus. Jadi milik Tuhan. Tetapi setelah jadi milik Tuhan, kita harus dididik. Harus masuk dalam sekolah kehidupan. Supaya kita ini berubah. Maka ada tugas, ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Nah sekarang kita mau memahami lebih dalam tentang arti dibenarkan itu sendiri ya. Dibenarkan oleh iman bukan berarti kita dianggap benar walaupun tidak benar. Perhatikan kalimat baik-baik ya. Perhatikan kalimatnya. Dibenarkan oleh iman bukan berarti kita dianggap benar walau tidak benar. Tetapi kalimat yang benar, kalimat yang seharusnya itu begini. Kita dianggap benar walaupun belum berkeadaan benar. Ya, nangkep ya. Jadi itu beda itu antara walau tidak benar dengan walaupun belum berkeadaan benar. Itu prinsipnya sangat berbeda sekali. Kalau tidak benar itu seakan-akan bahwa kalau kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, mau benar mau enggak ya tetap keadaannya tidak benar tidak apa-apa. Nah ini menyesatkan. Yang benar itu adalah walaupun belum benar. Jadi kita dianggap benar walaupun belum benar. Kalau belum benar berarti kita harus berjuang untuk mengubah. Supaya keadaan kita yang belum benar ini berubah menjadi benar. Kita harus berjuang, ada usaha terus menerus sampai keadaan kita benar. Nah ini. Makanya jadi orang Kristen itu gak mudah. Karena perjuangannya berat. Harus masuk sekolah kehidupan. Nah kita harus evaluasi diri kita sendiri. Menilai, selama ini kita berjuang gak sih? Selama ini kita ngapain aja gitu loh. Kalau kita hanya melakukan usaha kita ini hanya untuk mempertahankan hidup. Bagaimana kita hidup senang, bahagia di bumi, sukses, banyak uang, jadi orang terhormat, kita akan kehilangan kesempatan. Kesempatan bagaimana kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ini jauh lebih berharga daripada sukses di bumi. Kesalahan pembenaran, kesalahan pemahaman tentang pembenaran itu menyebabkan orang Kristen tidak berubah, tidak berusaha untuk menjadi benar dan tidak berjuang untuk mencapai standar kesucian Allah. Kalau umat perjanjian lama berbuat salah, mereka menyembelih domba. Darah domba itu menghapus kesalahan mereka dan Allah menerima mereka, tetapi mereka harus berubah. Tidak bisa itu bikin salah, nanti potong domba lagi, bikin salah lagi, potong domba lagi. Ini namanya menganggap bahwa dianggap mudah, dianggap sepele. Ini dianggap melecehkan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi kita ini ditebus oleh darah Yesus. Kita tidak boleh lagi hidup seperti gaya anak dunia. Matius 1 ayat 21.
Yesus menyelamatkan manusia dari dosa, bukan hanya memikul dosa-dosanya, tetapi menyelamatkan manusia dari keberadaannya yang berdosa. Kata dosa di situ kita tahu ya, kata dosa menggunakan kata hamartia. Itu artinya meleset. Meleset dari apa? Dari kehendak Tuhan, kehendak Allah. Jadi kalau Allah menghendaki kita lakukan A, nah yang kita lakukan ini B. Jadi nggak cocok. Jangankan B. Allah lakukan A. Allah ingin kita melakukan A. Kita melakukannya A aksen. Itu juga sudah meleset. Nah, kita harus belajar bagaimana kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kita memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Pikiran kita seperti pikiran Tuhan. Itu baru tidak berdosa, tidak meleset lagi. Jadi kita tidak boleh memanjakan diri dengan ajaran, wah kalau kita sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, ya sudah kita mati masuk surga. Tidak ada perjuangannya, sementara keadaan kita masih berdosa. Oke, dosa kita, dosa masa lalu kita dihapus. Tetapi keberadaan kita masih dosa, kecenderungan kita masih dosa. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Nah itu harus diperjuangkan sampai keadaan kita tidak berdosa lagi. Wah kalau kayak gitu susah bener ya jadi orang Kristen. Memang susah. Siapa yang bilang jadi orang Kristen itu seperti jaminan masuk surga atau seperti jalan tol untuk masuk ke dalam surga? Salah. Allah yang benar adalah Allah yang menghendaki orang Kristen menjadi atau pengikutnya menjadi orang kudus, berubah menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Bukan sekedar dihapus dosanya lalu berbuat dosa lagi. Hari Minggu berdoa minta ampun, Senin bikin dosa lagi. Itu dianggapnya Tuhan Yesus itu seperti tukang sapu dosa. Bersihin, besok dikotorin lagi. Minta ampun, Tuhan ampuni, bersihin, bersih. Lalu berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus dianggap seperti tukang sapu dosa. Padahal bukan seperti itu konsepnya. Kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus itu supaya kita dididik, diselamatkan. Diselamatkan itu artinya dikembalikan ke rancangan semula. Rancangan semula seperti apa? Menjadi manusia Allah yang mengerti pikiran dan perasaan Kristus sehingga kehendaknya selalu sesuai dengan kehendak Allah. Itu kondisinya sangat ideal sekali. Nah keadaan kita sekarang bagaimana? Kita lihat evaluasi diri kita. Masih jauh. Kondisinya masih jauh. Sehingga kita perlu berjuang terus dari hari ke hari supaya keadaan kita makin sempurna, makin jauh dari dosa, makin berkenan kepada Tuhan. Allah tidak bisa kompromi atau mentolerir dengan karakter dosa. Jadi Allah ingin supaya kita ini memiliki karakter seperti Kristus, bukan karakter dosa. Bukan hidup seperti cara hidup dunia, cara hidup nenek moyang. Jadi jangan berpikir bahwa Allah disenangkan hanya melalui pengakuan kita waktu di gereja. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Itu kita merasa sudah menyembah Tuhan. Jangan kita berpikir bahwa Allah disenangkan dengan pujian-pujian kita seperti itu. Allah lihat setiap perbuatan kita, tutur kata kita, sikap hati kita. Benar gak menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan itu proskuneo, artinya memberi nilai tinggi akan Tuhan. Jadi itu sebuah sikap hati, bukan sekedar perbuatan, angkat tangan, tutup mata, lalu air mata mengalir. Itu hanya ritualnya, tetapi hidup hari-hari kita seperti apa? Menunjukkan bahwa kita ini meninggikan Tuhan atau tidak. Ini yang perlu. Jadi kita harus evaluasi diri.
Periksa diri, selama ini kita sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Kalau kita hanya berpikir bahwa kita bisa menyenangkan Tuhan lewat ibadah, lewat ibadah dalam arti ritual ya. Karena ibadah sesungguhnya itulah hidup kita sehari-hari. Tetapi kalau kita ibadah hanya menganggap bahwa itu ritual yang kita lakukan di gereja, itu akan menyesatkan. Pandangan ini tentu saja hanya melecehkan Allah. Allah tidak bisa disogok dengan hanya puji-pujian setengah jam plus khotbah setengah jam, 1 jam setengah di gereja lalu Allah senang begitu. Tidak. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Hati Tuhan itu akan senang ketika kita punya kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi kita tidak berdosa, kita tidak melakukan dosa itu. Itu Allah senang. Bukan karena tidak punya kesempatan untuk berbuat dosa, terus kita tidak berbuat dosa, itu sih tidak punya kesempatan namanya. Tetapi ketika kita punya kesempatan berbuat dosa, tetapi kita tidak melakukannya, bukan karena kita takut dihukum, bukan karena ada penjara, bukan, tetapi karena kita tidak mau melukai hati Tuhan. Tidak mau melukai hati Tuhan. Kita jaga perasaan Tuhan. Untuk itu kita perlu berjuang. Ini bukan hal yang mudah. Saya pun jatuh bangun di situ Bapak Ibu. Jatuh bangun. Kita perlu terus berjuang. Tuhan itu sabar. Kalau nggak sabar saya sudah habis. Tetapi karena Tuhan sabar ya Tuhan mendidik terus. Dituntun kita dari hari ke hari. Seperti kita waktu punya anak, waktu anak saya masih kecil, umur 8 bulan, 9 bulan, mendekati 1 tahun, waktu baru belajar jalan. Jatuh, dituntun, ayo nak belajar lagi. Jatuh lagi, dituntun, sampai dia bisa lari sendiri gak apa-apa. Begitu seterusnya. Ya kita pun harus dewasa terus, sampai kita berkenan kepada Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saya garis bawahi kalimat itu ya, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wah, ini luar biasa. Tapi seringkali kita lupa. Kalau kita di gereja gini terkondisi, oh ya ingat ya masuk muliakan Tuhan. Tapi begitu kita keluar dari gereja atau kita melakukan aktivitas sehari-hari, udah lupa semua. Biar amblas. Nggak tahu kemana itu firman. Makanya Bapak Gembala senior kita Pak Era selalu menyarankan atau menghimbau untuk kita menyediakan waktu 30 menit minimal setiap hari untuk mencari hadirat Tuhan. Karena kalau pagi kita berada di hadirat Tuhan tuh kita ingat, oh iya tadi pagi kita minta Tuhan berikan aku kesabaran. Nah begitu dikasih praktek ada orang bikin sebel, kita ingat, oh iya tadi pagi saya berdoa minta Tuhan berikan kesabaran. Nah dipraktekkan gitu. Tapi kalau tadi paginya gak berdoa ya mau ingat gimana? Susah. Jadi kita ini telah dibeli oleh darah Tuhan Yesus. Ditebus oleh darah Yesus dan lunas dibayar. Maka bagi orang percaya yang benar kita tidak boleh tertarik apapun oleh hal-hal yang dari dunia ini. Atau istilahnya tuh percintaan dengan dunia, berharap kebahagiaan dari dunia ini. Kita merasa bahagia kalau kita punya rumah, kita merasa bahagia kalau kita punya mobil, merasa bahagia kalau kita dihormati orang, jadi orang terkenal. Waduh.
Standar yang kita harus lakukan adalah serupa dengan Tuhan Yesus. Itu standarnya. Sehingga Allah Bapa di atas di surga itu bisa melihat ke bawah, melihat kepada kita semua. Dan dia bisa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Seperti dia mengatakannya waktu Tuhan Yesus hidup di bumi ini. Itu standarnya. Kalau kurang dari itu ya gak memenuhi standar namanya. Harus serupa dengan Tuhan Yesus. Karakternya. Kalau Tuhan Yesus dicaci maki, dicemooh, melawan gak? Gak melawan. Coba kita dicemooh, dibully di medsos. Waduh, dibalas. Kita mesti belajar ya Bapak Ibu ya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu. Waduh, luar biasa. Betapa sulitnya kita jadi orang Kristen. Tapi justru itulah yang menyelamatkan kita. Menyelamatkan itu artinya membuat kondisi kita ini dikembalikan ke rancangan semula. Menjadi manusia Allah. Kalau kita nggak latihan lewat peristiwa-peristiwa kehidupan, itu kita nggak bakalan lulus. Artinya kita tidak masuk ke dalam sekolah kehidupan. Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Bukan hanya memikul semua dosa dan akibatnya, tetapi mengubah karakter dosa kita. Berubah dari kodrat manusia atau kodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Nah, masalahnya kita harus melakukan bagian kita. Bagian Tuhan sudah dilakukan, menebus manusia dengan darah Tuhan Yesus. Sekarang bagian kita apa? Lakukan tugas kita, berjuang supaya kita ini serupa dengan Tuhan Yesus. Kodrat kita diubahkan. Jadi pembenaran ini memberi dampak kepada isi perjuangan pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi pembenaran itu artinya kita dibenarkan walaupun belum benar. Yang kedua, kita dibenarkan artinya kita harus berjuang sampai keadaan kita benar di mata Tuhan. Kalau kita memiliki pemahaman yang salah tentang pembenaran, pasti kita tidak berjuang. Pasti kita merasa aman, damai, tentram. Begitu Tuhan datang, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Celaka Bapak Ibu. Karena itu saya menghimbau, ini awal tahun. Mari kita berjuang. Mengisi hari-hari hidup kita. Agar kita berkenan kepada Tuhan. Kita isi hidup kita dengan perjuangan. Bagaimana kita mengenakan kodrat ilahi. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Supaya apa yang kita lakukan, kehendak yang kita lakukan itu selalu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dan hidup kita memuliakan Allah. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh belajar kebenaran-Mu di awal tahun ini Tuhan. Kiranya kebenaran-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan boleh mewarnai hidup kami Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan. Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mencerna dan melakukannya dengan baik. Dan keadaan kami boleh semakin benar, semakin sempurna di mata Tuhan. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, ajar kami, didik kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kurikulum-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Juga kami doakan untuk persembahan yang disampaikan kepada gereja-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati lipat kali ganda. Supaya jemaat-Mu boleh bertumbuh terus mengenal Tuhan. Dan pekerjaan-Mu di GSKI Perdatam ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita. Kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus, dan tuntunan Roh Kudus, pemeliharaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.